singkat. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini, ya kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21 ya disebut PPh pasal 21 ya karena memang ini ada di pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, pajak penghasilan pasal 21 ya atau disebut biasanya disandingkan dengan 26 ya. Ini pasal 26 ini adalah yang berkaitan dengan wajib pajak luar negeri ya. Nah, pasal 21 juga disandingkan dengan 26 ya apabila wajib pajak luar negerinya adalah orang pribadi ya. Jadi pasal 21 ini memang adalah yang berkaitan dengan pemotongan pajak bagi orang pribadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini definisinya ya, pengertian dari PPh ya pajak penghasilan pasal 21 dan 26 ya yang akan kita bahas dalam topik kita hari ini adalah pajak penghasilan ya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ya, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Oke ya, jadi pajak penghasilan ya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan ini khusus yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, nah, jadi karenanya di sini adalah penghasilan yang dimaksud gitu ya bisa berupa gaji, bisa berupa upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Ya, intinya pembayaran ini diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, baik dia diterima oleh wajib pajak dalam negeri, maka rujukannya ke PPh pasal 21, sedangkan apabila wajib pajak luar negeri, maka dia disebut dengan PPh pasal 26. Ya, jadi ini adalah pengertian dan ruang lingkupnya. Ya, intinya adalah penghasilan ini diterima oleh orang pribadi. Ya, sekali lagi penghasilan itu nama, bentuk, ya dalam nama dan bentuk apapun. Ya, jadi intinya masuk ke dalam definisi penghasilan yaitu menambah kemampuan ekonomis ya bagi wajib pajak yang bersangkutan ya bagi orang pribadi yang bersangkutan ya apakah itu berupa gaji, apakah itu berupa hibah misalnya, apakah itu berupa pemberian tunjangan, honor, fee ya dan sebagainya ya. Kemudian siapa yang wajib melakukan pemotongan ya PPh pasal 21 ini ya, jadi ini kita bicara pemotong. Ya, pemotong ini pemotong PPh pasal 21 itu adalah yang pertama ini adalah pemberi kerja. Gitu ya. Jadi pemberi kerja ketika dia membayarkan gaji kepada orang pribadi ya maka dia dia menjadi pemotong. Ya, dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ya. Jadi kalau pekerjaan atau jabatan berarti siapa? Pemberi kerja ini misalnya adalah sebuah perusahaan, misalnya PT, perusahaan tersebut memberikan gaji kepada karyawan ya karena pekerjaan. Ya karena dia punya pekerjaan, maka misalnya dia digaji dengan sejumlah tertentu. Gitu ya. Jadi karena pekerjaan atau karena jabatan. Ya bisa saja dia perusahaan misalnya atau pemberi kerja. Intinya pemberi kerja itu kan berarti dia yang membayarkan penghasilan kepada orang pribadi.
Indomaret. Bayarkan berarti biaya. Ini tahu kali Desi dekat Cepi nggak? Kemudian ya bagi penerimanya, bagi penerimanya ini adalah merupakan penghasilan. Ya, jadi penerimanya berupa penghasilan. Jadi pekerjaan atau jabatan, ya, jadi pemberi kerja, orang yang memberikan pekerjaan, ya, kemudian pemberi kerja ini bisa orang pribadi, ya, bisa badan. Ya, jadi kalau orang pribadi yang melakukan usaha, maka dia boleh menjadi pemotong. Ya, kalau badan otomatis dia menjadi pemotong. Ya, kalau orang pribadi ini harus ada izin dulu ya dari kantor pajak setempat. Ya. Jadi kalau badan dia otomatis dia akan mempunyai kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21. Ya. Kemudian pemotong yang selanjutnya adalah bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. Ya, termasuk kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Nah, jadi bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah. Jadi ini siapa? Pemerintah yang memberikan gaji kepada pegawai negeri, ya. Pemerintah memberikan gaji kepada pegawai negeri ini juga adalah sebagai pemotong. Ya, jadi pemotongnya ini bendahara ya yang terdaftar sebagai wajib pajak ini adalah bendaharanya. Ya, ini kalau instansi pemerintah ya, bukan yang terdaftar itu bukan instansinya gitu ya, tetapi dari instansi tersebut. Nah, sedangkan kalau swasta biasa ya pemberi kerja ini adalah badan usahanya, cuma nanti diwakili oleh direkturnya ya atau pimpinan perusahaan. Ya, kemudian ini adalah yang selanjutnya pemotong PPh pasal 21 adalah ini dana pensiun, Taspen, Astek, BPJS tenaga kerja. Ya, ini adalah yang membayarkan pensiun ya, yang membayarkan pensiun kepada pensiunan ya atau kepada karyawan yang sudah pensiun atau misalnya dia keluar dari perusahaan. Ya, ini dana pensiun, PT Taspen, Astek ya atau sejenisnya ya. Ini juga nanti update ya sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pensiunan bagi pegawai pemerintah. Ya. Kemudian penyelenggara kegiatan. Ya, penyelenggara kegiatan ini kalau misalnya ada sebuah event, ya, misalnya ada pameran, gitu ya, ada seminar, gitu ya. Nah, ini juga si penyelenggara kegiatan ini harusnya dia terdaftar sebagai wajib pajak, ya, karena di sana kan akan memberikan honor misalnya gitu ya. Kalau kepada misalnya kegiatan ya misalnya pameran ya tentu di situ kan ada honor-honor yang diberikan kepada penyelenggara siapa yang sebagai ini ya sebagai orang yang menjadi pegawai pada saat kegiatan tersebut. Ya atau di kegiatan seminar misalnya ya misalnya kepada pembicaranya atau kepada siapapun ya. Nah, ini adalah pemotong. Ya, pemotong PPh pasal 21, intinya pihak pemotong itu adalah mereka yang memberikan penghasilan kepada orang pribadi. Ya, selanjutnya penerima penghasilan. Ya, penerima penghasilan yang dipotong, jadi penerimanya nih sekarang ya. Kalau tadi adalah yang memberikan, sekarang yang menerima. Yang menerima penghasilan siapa saja? Ya, golongannya ini adalah yang pertama pegawai tetap. Ya, pegawai tetap ini ya karyawan ya, jadi karyawan ya termasuk komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap. Ya, jadi sebenarnya digajinya sebagai pegawai tetap, ya kadang dia merangkap juga sebagai komisaris gitu ya. Kan ada ya atau biasa mungkinnya perusahaan seperti itu, misalnya si A mendirikan perusahaan, A dan B mendirikan perusahaan, si A menjadi direktur, si B menjadi komisaris. Tapi dua-duanya melaksanakan pekerjaannya di sana. Yang satu direktur sebagai manajer atau dua-duanya sebagai intinya sebagai manajemen ya, manajemen yang melaksanakan kegiatan
sehari-hari dari perusahaan tersebut. Nah, maka dia digaji sebagai pegawai tetap, meskipun dia juga adalah sebagai komisaris. Ya, jadi itu penerima penghasilannya adalah kelompok dari pegawai tetap. Nah, kemudian ada juga pegawai lepas. Ya, kalau pegawai lepas, nah ini tentu hanya beda karakteristik ya, beda karakteristik. Ya, intinya ada sejumlah tertentu yang dibayarkan. Hanya biasanya kalau pegawai tetap, yaitu menerima gaji bulanan. Ya, jadi setiap bulan ada, karena sudah pegawai tetap ya, berarti dia bekerja untuk jangka waktu yang tidak terbatas biasanya. Ya. Oke ya, nah ini jadi sifatnya seperti itu. Kalau itu pegawai tetap, kalau pegawai lepas itu sifatnya adalah dia tidak tetap, gitu ya. Tidak tetap itu, jadi bisa saja dia menerima penghasilan, kadang menerima penghasilan, kadang tidak. Gitu. Jadi pekerjaannya tidak mempunyai mungkin tidak mempunyai gaji bulanan, ya, tetapi digaji berdasarkan volume pekerjaannya misalnya. Ya, nah ini disebut dengan pegawai lepas. Gitu. Jadi dia bukan pegawai tetap. Sewaktu-waktu bisa dikeluarkan, gitu ya. Sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Yaitu sifat dari atau karakteristik dari pegawai lepas. Ya, kalau pegawai tetap kan dia tidak bisa cepat ya untuk dikeluarkan. Kemudian ada pegawai yang merupakan wajib pajak luar negeri. Nah, itu tadi ya. Jadi dia wajib pajak luar negeri, ya. Kemudian dia menjadi pegawai di sebuah perusahaan di Indonesia. Ya, nah nanti ini kaitannya lihat lagi dengan dengan apa kira-kira itu. Masih ingat nggak yang di KUP sama pelajaran minggu lalu? Apa yang dilihat? Ya, dia sebagai wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Objek pajak dalam negeri atau luar negeri yang dilihat salah satunya adalah ya lama tinggal di Indonesia. Ya, lebih atau kurang dari 183 hari atau persyaratan lain ya, misalnya punya niat dan sebagainya. Ya, nah tapi kalau di sini disebut sebagai pegawai wajib pajak luar negeri, berarti dia tidak masuk kriteria sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, entah kurang dari 183 hari, ya katakanlah asumsinya dia tinggal di Indonesianya kurang dari 183 hari. Kemudian ada penerima pensiun, ya termasuk tunjangan hari tua ya. Nah, ini penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua. Ya, kemudian penerima honor. Nah, ini kalau honor juga biasanya ya diberikan untuk suatu penugasan tertentu. Gitu ya, ada honornya gitu ya. Misalnya konsultan gitu ya, maka dia dikasihnya honor karena ada pekerjaan tertentu, bukan rutinitas yang bukan rutinitas misalnya dia sebagai pegawai atau baik pegawai tetap atau pegawai lepas gitu ya. Nah, tetapi ada suatu penugasan tertentu misalnya sehingga dia dikasihnya adalah honor. Gitu ya. Kemudian penerima upah, ya kalau upah ini juga lebih kepada apa sifatnya harian gitu ya. Barangkali berdasarkan harian, berdasarkan volume pekerjaan, ya volume pekerjaan yang diselesaikan, yaitu biasanya disebut dengan upah. Ya. Nah ini adalah yang menerima penghasilan. Ya kelompok-kelompok ini ya. Jadi kelompok-kelompok ini kenapa dikelompokkan? Ya karena ini nanti menunjukkan cara perhitungan yang berbeda. Ya kalau pegawai tetap berarti cara menghitung PPh 21-nya nanti seperti apa. Kalau dia pegawai lepas, ya berbeda cara menghitungnya. Kalau dia wajib pajak luar negeri, ya juga beda. Penerima pensiun, penerima honor, ya penerima honor ini mungkin bisa jadi karena suatu pekerjaan tertentu ya, karena dia penerimanya misalnya adalah misalnya seperti tadi ya konsultan gitu ya. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan bebas misalnya. Ya, kemudian penerima upah yang dibayar berdasarkan misalnya harian atau mingguan atau berdasarkan volume pekerjaan, volume unit ya. Misalnya dia tukang jahit ya. Dia menerima upahnya berdasarkan jahitan yang diselesaikan. Gitu ya. Hari ini dia menyelesaikan 10 ya dia dibayar 10 kali berapa gitu ya. Ya itu
karakteristik dari penerima penghasilan. Nah, kemudian yang tidak termasuk penerima penghasilan, gitu ya, yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong, jadi tidak dipotong ya maksudnya ya, tidak termasuk penerima penghasilan ini adalah pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat lain dari negara asing, termasuk orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka. Ya, jadi ini berarti ini orang asing tapi merupakan pejabat perwakilan diplomatik. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dia bukan WNI, gitu ya. Dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Ya. Kemudian negara yang bersangkutan juga memberikan perlakuan timbal balik. Jadi pegawai orang Indonesia yang bekerja di kedubes Indonesia di luar negeri juga diperlakukan hal yang sama. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, nah ini juga tadi ya organisasi internasional mungkin perwakilan PBB di Indonesia, perwakilan WHO di Indonesia, perwakilan Sekretariat ASEAN di Indonesia, gitu ya. Nah ini tidak terutang PPh pasal 21 ya dengan syarat ini ya bukan WNI dan tidak ada kegiatan lain. Jadi tidak nyambi jualan di Indonesia, tidak nyambi sebagai konsultan di Indonesia, ya maka penghasilannya dia tidak dipotong PPh 21. Ya, karena pemberi kerjanya kan juga bukan wajib pajak ya, kedubesnya negara yang bersangkutan kan juga wajib pajak ya, bukan wajib pajak ya. Kalau kemarin kita bicara tentang bukan subjek pajak ya. Kemudian penghasilan dipotong PPh 21 ya ini bentuknya ya gitu ya. Kalau tadi ini akan ininya ya pegawainya. Ya penerima penghasilan berarti orangnya. Ya ini yang orang yang tidak menerima. Nah, kemudian ini adalah objeknya. Ya, objek dari PPh pasal 1. Ya, objeknya apa saja? Yang pertama, dia diterima ya penghasilan tersebut ya berbentuk uang ini adalah diterima atau diperoleh secara teratur. Ya, misalnya kan seperti gaji gitu ya. Gaji itu kan diterima teratur. Gaji tunjangan yang melekat dengan gaji itu diterima secara teratur. Kemudian ada yang diterima atau diperoleh tidak teratur. Ya, apa ya? Mungkin bonus gitu ya. Nah, bonus ini kan kadang ada, kadang tidak. Gitu ya. Atau mungkin THR hanya setahun sekali. Gitu ya. Nah, atau apalagi jenis-jenis penghasilan yang lain yang bisa diterima, bisa tidak. Gitu. Atau kalaupun diterima jumlahnya belum tentu sama. Gitu ya, karena tergantung situasi. Nah, ini disebut sebagai penghasilan yang tidak teratur. Ya, kalau teratur ini berarti ini setiap bulan ya, diterima ini setiap bulan nih, Januari, Februari dan seterusnya sampai Desember. Kalau tidak teratur ya bisa cuma 1 kali setahun, bisa mungkin 2 kali gitu ya. Ya, atau mungkin tidak ya, misalnya 2 tahun sekali. Ya, jadi ini penghasilan bentuk-bentuk dari objek pajaknya. Kemudian ada yang berupa upah. Nah, ini harian, mingguan, satuan atau borongan. Ya, jadi harian ya berarti dia dibayar, pokoknya hari ini dia masuk dia dibayar. Ya, kemudian mingguan ya, upahnya upah mingguan. Atau satuan tadi berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan atau borongan. Ya, borongan kan misalnya ini pokoknya saya buatin pakaian misalnya seragam perusahaan ya 100 ya pokoknya saya bayarnya sekian. Nah, itu borongan. Gitu ya. Nah, atau biasanya di ini ya di pembangunan ya, konstruksi misalnya. Ini saya buatkan satu misalnya dia akan memperbaiki pagar misalnya gitu kan. Dari perusahaan ini akan diperbaiki ada pokoknya pagar itu ada sekian meter dengan tinggi sekian pokoknya kita bayar sejumlah tertentu. Nah, itu pekerjaan borongan. Ya, tidak dihitung berdasarkan hari, tidak dihitung berdasarkan orang yang bekerja dan sebagainya ya, itu borongan. Kemudian berupa uang tebusan pensiun, ya, tabungan atau tunjangan hari tua, pesangon dan pembayaran lain yang sejenis. Nah, ini jadi bisa dia nanti bentuknya adalah tebusan pensiun. Ya,
ada tabungan atau tunjangan hari tua. Ya, ada kalau seperti pesangon atau mungkin tebusan pensiun ya. Ini kan diterima sekaligus gitu ya. Jadi berbeda dengan pensiun yang diterima rutin setiap bulan. Nah, itu ada ya. Itu adalah uang pensiun. Uang tebusan pensiun, pesangon, atau pembayaran yang sejenis. Jadi ini kelompoknya adalah kelompok yang diberikan secara langsung satu kali, atau mungkin beberapa kali, tetapi sudah ada nilai tertentu. Kecuali beda dengan pensiun itu kan kalau misalnya dibayar setiap bulan, ya misalnya pensiunan pegawai negeri dibayar setiap bulan. Nah ini kan sama dengan penghasilan yang diterima dan diperoleh secara teratur. Nah kalau ini enggak, pokoknya sekali terus selesai. Ya. Kemudian ada berupa honor, honorarium, uang saku, hadiah, komisi. Nah ini yang diberikan karena suatu pekerjaan tertentu. Ya, jadi honor, uang saku, ya misalnya ngisi ceramah dikasih honor, gitu ya. Melakukan perjalanan dinas dikasih uang saku. Ya, kemudian ada lomba di kantor dikasih hadiah. Ya, kemudian ada penjualannya meningkat, ya, dia dikasih komisi. Ya, kemudian ada imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi misalnya imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, misalnya konsultan tadi ya, ayo ini diselesaikan masalah pajak, diselesaikan. Nah itu imbalan lain sehubungan dengan misalnya jasa ya. Nah ini
Kapolri. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini honorarium, gitu ya. Ini baru azan, tapi saya lanjut aja ya, karena nanti mungkin saya juga ada keperluan lagi. Oke ya, jadi honorarium, uang saku, hadiah. Ya, honorarium, uang saku, hadiah, komisi, beasiswa, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ya, nah, jadi ini nanti kenapa dipisahkan? Ya, ini sekali lagi ini adalah nanti kaitannya dengan bagaimana cara perhitungan pajak. Ya, bagaimana cara perhitungan dari pajak dari masing-masing model atau jenis penghasilan seperti ini, gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya, termasuk pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Ya, jadi kalau misalnya kemarin kita sudah sepakat ya, natura, kenikmatan gitu ya, itu bukan biaya bagi pemberi kerja ya, wajib pajak yang pemberi kerja. Ya, bukan. Nah, nanti bagi wajib pajak penerimanya juga bukan penghasilan. Itu ya, itu kan bukan penghasilan ya. Nah, tetapi di sisi koreksi fiskal nanti dia adalah bukan biaya bagi perusahaan yang memberikan. Nah, tetapi dia akan menjadi penghasilan ya, natura dan kenikmatan ya. Jadi ini nanti selalu ada dua sisi ya. Kaitan dengan PPh 21 ini nanti ada perusahaan yang memberikan penghasilan, ada karyawan yang menerima penghasilan. Gitu ya. Nah, ketika pemberi penghasilannya misalnya dia memberikan natura, ya perusahaan ini memberikan natura, maka bagi perusahaan itu bukan biaya, gitu ya, bukan biaya, dan di sisi penerima bukan penghasilan, oke ya. Jadi sisi penerima bukan penghasilan, dari sisi pemberi bukan biaya. Nah, sehingga karena dia bukan biaya, maka labanya menjadi naik, gitu ya. Artinya ini sudah dihitung dikenakan pajak, gitu ya. Karena tidak dianggap biaya, berarti ya, pemberian natura itu berarti sebenarnya dikenakan pajak gitu kan ya, tapi di sisi perusahaan. Nah, sehingga wajar kalau di sisi penerima bukan merupakan penghasilan. Oke ya, jadi kan imbang ya. Biaya bukan penghasilan. Biaya ya sebagai biaya, di sini sebagai penghasilan. Gitu ya. Nah, jadi karena biaya kan berarti mengurangi labanya perusahaan. Ya, karena dia biaya berarti mengurangi laba perusahaan, mengurangi pajak. Tetapi di sisi penerima penghasilan dia merupakan objek pajak. Oke ya. Nah, ini jadi ada azas resiprokal ya, azas timbal balik. Oke. Nah, sekarang apabila pemberi natura ini adalah bukan wajib pajak. Gitu ya. Jadi misalnya nih ada pegawai di kedutaan besar negara X di Indonesia ya. Negara misalnya Singapura di Indonesia. Nah, kedutaan besarnya ini bukan wajib pajak. Nah, kalau dia memberikan natura kepada pegawai yang orang Indonesia, yang misalnya ada orang Indonesia yang bekerja di situ dikasih gaji dan diberikan natura dan kenikmatan. Nah, maka natura dan kenikmatan itu harus dihitung sebagai objek pajak bagi karyawan yang merupakan orang Indonesia tadi. Jadi bukan hanya gajinya saja yang dihitung sebagai penghasilan, tetapi penerimaan natura dan kenikmatan juga dihitung sebagai penghasilan. Ya, jadi ini kasusnya kalau pemberinya bukan wajib pajak, ya, atau pemberinya ini adalah wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, ya, bersifat final atau yang dikenakan norma penghitungan khusus. Ya, artinya apa? Kalau bersifat final atau norma penghitungan khusus itu berarti ketika dia artinya kan laporan laba ruginya itu tidak dipergunakan sebagai
alat untuk melakukan penghitungan pajak. Gitu ya. Jadi laporan laba ruginya tidak dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perhitungan pajak, sehingga di dalamnya tidak ada koreksi fiskal. Gitu ya. Jadi di sana tidak ada perhitungan koreksi fiskal untuk menentukan mana penghasilan yang masuk, mana penghasilan tidak, dan mana yang biaya yang tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau dia bersifat final ya sudah, ya sebenarnya sih itu koreksi fiskal ya, sama aja semuanya dikoreksi fiskal gitu. Tapi mungkin untuk lebih memudahkan pemahaman, gitu ya, eh, tidak ada lagi koreksi fiskal ya seperti yang kita bahas minggu lalu, kemarin ya, tidak ada lagi bentuk koreksi fiskal seperti itu, tetapi kan dia langsung nanti atas omsetnya dikenakan PPh final, ya misalnya dipotong oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri, ya begitu pula dengan norma penghitungan khusus. Nah gitu. Nah maka kalau ada perusahaan yang jenis ini, ya misalnya apa sih perusahaan ini? Misalnya perusahaan developer, gitu ya, dia menjual rumah. Nah, itu objek pajaknya final ya, perusahaan real estate ya, perusahaan real estate. Atau perusahaan jasa konstruksi. Ya, dia sudah dipotong final oleh pemberi kerjanya. Gitu ya. Nah, maka pemberian natura kepada karyawan itu sebagai bagi karyawan merupakan objek pajak, menambah penghasilannya karyawan. Ya, jadi harus dihitung ya, karena mereka pemberi kerja dan wajib pajak, pemberi kerja yang merupakan wajib pajak, maka pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan itu harus dihitung PPh 21-nya. Ya ditambahkan ke penghasilan karyawan yang bersangkutan, gitu ya. Jadi nanti yang karyawan bersangkutan penghasilannya gaji, tunjangan, kemudian natura atau kenikmatan, ya yang diterima oleh karyawan tersebut. Oke ya, jadi ini kaitan natura atau kenikmatan. Ya, kemudian tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21, ya ini adalah ya kalau tidak termasuk penghasilan, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa guna, dan beasiswa ya. Jadi pembayaran asuransi ya dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan dan seterusnya ya. Jadi kalau kita menerima pembayaran asuransi, maka itu bukan objek PPh pasal 21. Ya, konsepnya kemarin ya sudah sempat saya jelaskan ya. Jadi kan asuransi ini kan asuransi kesehatan ya, namanya kan orang sakit, orang dirawat, ya, maksudnya dipotong lagi PPh 21, gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat pembayaran preminya, yaitu merupakan objek PPh 21. Ya, jadi sebenarnya dia dipotong di sisi ketika membayarkan premi, gitu ya. Dia dipotong ketika membayarkan premi. Oke ya, kemudian natura dan kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak dan pemerintah. Nah ini ya, jadi natura itu diberikan oleh WP wajib pajak nih, maksudnya PT, yayasan, CV gitu ya, dan pemerintah itu bukanlah penghasilannya kecuali ini ya, kecuali kalau dia diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajaknya bersifat dikenakan PPh bersifat final atau norma penghitungan khusus ya. Ya, nah, jadi ini bukan penghasilan kalau biasa ya, wajib pajaknya biasa. Kemudian yang bukan penghasilan ya juga adalah iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun. Ya, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran THT kepada Badan Penyelenggara Jam Sostek ya atau BPJS ya sekarang. Ya, yang dibayar oleh pemberi kerja. Oke, ya, jadi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya, jadi ini iuran pensiun. Jadi kalau misalnya perusahaan ini kan membayarkan uang pensiun, uang BPJS tenaga kerja, gitu ya, itu kan atas nama karyawan, ya, cuman dibayarkan oleh uangnya perusahaan. Ya, kemudian nanti yang menerima manfaat siapa? Yang menerima manfaat kan karyawan, bukan perusahaan. Setelah perusahaan membayarkan, itu sudah selesai itu urusannya, gitu ya. Nah itu bagi siapa? Bagi karyawan ini adalah bukan objek PPh pasal 21.
Ya, bagi perusahaan juga tidak memotong. Ya, tapi nanti artinya kan penghasilan ini tidak kena pajak, gitu ya. Tapi nanti kena pajaknya kapan? Pada saat si karyawan menerima pensiun, gitu ya. Kena pajaknya di situ. Jadi ini hanya mekanisme, gitu ya. Ada yang kena pajak di depan, ada yang kena pajak di belakang. Kalau tadi asuransi kesehatan kena pajaknya di premi nih nanti, ya. Nah, ketika premi dihitung sebagai penghasilan oleh karyawan, ya. Di mana tadi di sini? Yang objek ya. Oke ya. Nah, jadi ini ya pembayaran asuransi dan perusahaan asuransi kesehatan ya. Ya, ini dari sisi preminya nanti ya. Nah, kalau yang iuran pensiun ya dari sisi pembayaran ya atau premi gitu ya, pembayarannya itu bukan objek pajak gitu ya, tetapi nanti ketika si karyawannya menerima pensiun baru dia menjadi objek pajak. Kalau asuransi pada saat preminya menjadi objek pajak, pada saat menerima dia bukan penghasilan, bukan objek pajak. Oke ya, jadi hanya mekanisme saja. Kemudian kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, jadi yang bukan juga merupakan objek PPh 21 itu adalah kenikmatan. Ini adalah berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, jadi misalnya Anda gajinya 10 juta, kalau dihitung pajaknya kena pajak PPh 21 500.000. Misalnya gitu. Udah 500.000 kata perusahaan saya yang bayarin. Gitu ya, saya yang tanggung. Nah, 10 juta tetap diterima oleh karyawan. Yang 500.000 itu menjadi tanggungan perusahaan. Gitu ya. Nah, itu bukan objek PPh pasal 21, cuma nanti bagi perusahaan itu juga bukan merupakan biaya. Gitu ya. Karena tadi kita harus menganut azas resiprokal tadi ya. Kemudian zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak ya dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi zakat diterima oleh orang pribadi yang berhak ya dari badan atau dari lembaga amil zakat ya dari siapapun ya kalau dia zakat ya atau dari lembaga amil zakat ya ini yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Ya jadi pemberinya ya itu harus dari lembaga amil zakat, badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Ya, kalau kita terima zakat dari orang pribadi terus terima zakat gitu ya, bilang ini zakat. Ya, itu tidak termasuk di sini ya. Itu masuk ke dalam kategori penghasilan. Ya, masuk dalam kategori apa? Penghasilan yang dipotong PPh 21. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya cara melakukan penghitungan PPh 21 ya. Oke ya, ini cara melakukan penghitungan PPh 21. Oke ya. Penghasilan ini ya, penghasilan bruto bagi pegawai tetap, penghasilan bruto bagi penerima pensiun, kemudian ini ada pegawai tidak tetap, ya pemagang, kemudian ada MLM ya, multi level marketing. Ya, jadi ini bagi pegawai tetap, penghasilan brutonya adalah gaji tunjangan terkait dengan gaji. Ya. Kemudian dia dikurangi dengan biaya jabatan 5%, gitu ya. Jadi yang bisa dikurangi ya ini penghasilan brutonya ya, penghasilan bruto, gaji, tunjangan dan lain-lain, pokoknya total dia terima berapa, itu adalah penghasilan bruto. Kemudian nanti dikurangi dengan biaya jabatan dari penghasilan bruto maksimum 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan.
Jadi kalau ternyata 5%-nya lebih tinggi dari 6 juta dalam setahun, ya yang dipakai adalah angka 6 juta. Ya, iuran yang terkait dengan penghasilan tetap, ya misalnya iuran pensiun. Ya, nah ini boleh menjadi pengurang. Ya, kenapa? Karena iuran pensiun kan tadi ya konsepnya premi untuk pensiun ya atau iuran untuk pensiun itu tidak dikenakan di saat pembayaran, tetapi nanti dikenakannya pada saat yang bersangkutan menerima pensiun. Nah, ini adalah penghasilan neto. Ya, penghasilan neto. Kemudian kalau penerima pensiun, uang pensiun tunjangannya, maka biaya pensiunnya 5%. Ya, biaya pensiun biaya pensiun besarnya 5%, tapi maksimum 2.400.000 atau per tahun atau 200.000 per bulan. Ya, nah ini baru dapat penghasilan neto. Ya, kemudian penghasilan neto dikurangi dengan PTKP dan zakat. Oke ya, PTKP dan zakat. Kalau PTKP pasti ada, zakat yang bisa ada bisa tidak ya, karena dia harus dibayarkan ke lembaga amil zakat yang mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian pegawai tidak tetap, ya, pemagang atau calon pegawai dan multilevel, ini penghasilan brutonya adalah honor, ya, honorarium ini adalah penghasilan brutonya. Ya, kemudian bagi multilevel itu adalah komisi sebagai penghasilannya, dapat komisinya berapa. Nah, ini tidak ada biaya-biaya jabatan, tapi langsung dikurangi dengan PTKP dan zakat. Ya, jadi langsung dikurangi dengan PTKP dan zakat. Kalau pegawai tetap dan penerima pensiun ini ada dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun. Nah, setelah dikurangi dengan PTKP dan zakat, maka kemudian ini adalah penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajak ini adalah sebagai dasar pengenaan pajak atau dasar pengenaan tarif pajak. Ya. Nah, ini dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya penghasilan kena pajaknya berapa? 10 juta 0000123 misalnya gitu ya. Nah, maka 123-nya dibulatkan ke bawah jadi 0. Jadi hanya 10 juta. Gitu ya. Itu dibulatkan ke bawah. Nah, baru kemudian penghasilan kena pajak ini dikenakan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, yang tarif progresif ya, 5%, 15%, 25, 30. Oke ya, jadi ini adalah cara menghitung PPh pasal 21. Jadi inilah nanti yang setelah dihitung dengan tarif pajak inilah yang nanti dipotong oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan cara menghitungnya harus seperti ini. Ya, ada model pegawai tetap, model penerima pensiun, model pegawai tidak tetap, model multilevel marketing. Ya, ada juga nanti model model yang lain ya. Nah, ini pemotongan ya atau pembayaran BPJS ya, baik BPJS kesehatan atau tenaga kerja. Nah, BPJS ini kan ada dua ya, ada yang dibayar oleh pemberi kerja ini menurut peraturan perundang-undangan, ada yang dipotong di gaji karyawan. BPJS tenaga kerja juga ya, ada yang dibayar pemberi kerja, ada yang dipotong gaji dari karyawan. Nah, apabila dia dibayar pemberi kerja, maka kalau dia BPJS kesehatan ya berarti kan preminya nih ya dibayar oleh pemberi kerja, maka dia menjadi penghasilan bagi pegawai. Ya, meskipun dia tidak menerima fisik dari cashnya, langsung dibayarkan ke perusahaan asuransi, ke BPJS maaf ya, langsung dibayarkan ke BPJS. Nah, maka ini menjadi penghasilan bagi pegawai. Ya, sehingga penghasilan untuk menghitung PPh pasal 21 ya. Bagi perusahaan dia merupakan beban. Ya, karena penghasilan beban ya. Jadi azas resiprokal. Kemudian yang dipotong gaji ya gitu ya. Jadi yang dipotong gaji itu bukan pengurang. Gitu ya. Jadi jangan untuk menghitung PPh 21 dikurangi dulu dengan potongan BPJS kesehatan. Oke ya. Kemudian bagi BPJS tenaga yang dibayarkan ke BPJS tenaga kerja ya. Ini dibayar pemberi kerja, maka bagi perusahaan itu atau kalau dibayar pemberi kerja maka bukan penghasilan bagi pegawai. Gitu ya, bukan penghasilan ya, karena nanti akan jadi penghasilan pada saat menerima pensiun.
Ya, kemudian beban bagi perusahaan, ya, selama dia merupakan dibayarkan kepada dana pensiun yang berizin Menteri Keuangan. Gitu ya. Jadi ini bisa BPJS tenaga kerja atau bisa juga adalah pembayaran dana pensiun lainnya, ya, BPJS tenaga kerja atau lembaga pensiun lainnya, ya, dana pensiun. Ini juga sama sih sebenarnya untuk BPJS, untuk asuransi kesehatan. Ya, jadi bukan penghasilan bagi pegawai, tapi ini boleh menjadi beban bagi perusahaan. Ya, jadi ini agak beda sedikit, ya. Kemudian dipotong dari gaji pegawai itu boleh menjadi pengurang. Ya, kenapa? Jadi kan dikenakan pajak di depan. Karena nanti pada saat sebagai pengurang, ya, berarti untuk BPJS tenaga kerja, nah ini sebagai pengurang, ya, karena nanti tidak dikenakan pajak, tapi nanti dikenakan pajaknya di akhir pada saat menerima pensiun atau menerima manfaat, ya. Oke, ya, jadi ini kemudian PTKP bagi karyawati, jadi pegawai perempuan, ya. Kalau dia status kawin, ya, maka PTKP. Jadi kalau dia status kawin, ya, PTKP-nya PTKP sendiri, ya. Jadi tidak ada dia kawin punya tanggungan, enggak. Itu hanya berlaku untuk suami. Ya. Ya, jadi kalau perempuan, ya, pegawai wanita, ini adalah statusnya, meskipun dia status kawin, maka PTKP-nya hanya untuk diri sendiri. Jadi nanti kalau suami istri bekerja, dia nggak double. Ya. Kemudian kalau status kawin, suami tidak menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan, ya, ini boleh pakai tanggungan, ya, seperti menghitung diri sendiri, status kawin, gitu ya, tambah 4.500.000 tambah tanggungan. Ya, tapi syaratnya suaminya itu harus menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan. Jadi keterangan ini, ya, suami tidak menerima penghasilan, harus ada surat keterangan ini, maka boleh karyawati yang bekerja ini ada status kawin dan tanggungan, gitu ya. Tapi kalau tidak, dia hanya status seolah-olah tidak kawin, gitu ya. Jadi hanya 54 juta per tahun. Nah, kalau dia status tidak kawin, dia boleh untuk diri sendiri dan tanggungan, gitu ya. Jadi sebenarnya boleh wajib pajak yang belum kawin, ya, belum menikah ini boleh ada tanggungan, ya, misalnya tanggungannya siapa, orang tua, ya, selama dia nanti syaratnya adalah hidupnya sepenuhnya ditanggung oleh si karyawan yang bersangkutan, ya. Atau misalnya anak angkat, atau mungkin dia pernah menikah punya anak, ya, gitu ya. Kemudian statusnya pisah, gitu ya, misalnya, itu boleh tanggungan. Misalnya PTX masuk program BPJS dengan membayar asuransi bagi karyawan sebesar 500.000 per bulan. Kemudian tunjangan setiap anak adalah 10%, ya, maksimal 2 anak. Ada iuran THP, ya, ini berarti dana pensiun. Kemudian adapun pegawai PTX sebagai berikut. Ya, A sebagai manajer mendapatkan gaji 15 juta per bulan, status K2, iuran THP 100.000 per bulan, dan asuransi 50.000 per bulan. Ya, ini berarti dibayar dari gajinya, ya, dipotong dari gaji. Kalau ini yang di atas ini berarti dibayar oleh perusahaan, ya, dibayar oleh pemberi kerja. Kalau yang ini dipotong dari gajinya. Ya, kemudian ada bonus 50 juta. Kemudian B sebagai staf pengajar, ya, mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta per bulan,
statusnya tidak kawin, tidak punya tanggungan. Nah, kemudian dia membayar sendiri atau dipotong ya iuran tunjangan hari tua 50.000. Berdasarkan kasus tersebut, hitunglah PPh pasal 21 atas karyawan tersebut. Gimana? Udah kebayang atau udah bingung? Ya, jadi kita coba ya. Nah, jadi perhitungannya kita buat dulu cara melakukan penghitungan. Jadi ini meskipun ini kan gajinya bulanan ya. Tadi 15 juta itu adalah gaji sebulan. Oke ya. Nah, dalam menghitung PPh 21 ya, gaji sebulan tersebut harus disetahunkan dulu. Ya, seolah-olah dia menerima gaji dan segala macam tunjangannya selama satu tahun. Gitu ya. Kenapa harus disetahunkan dulu? Gitu ya, karena untuk pajak pribadi ini menganut pajak progresif, dan progresifnya itu adalah progresif untuk penghasilan 1 tahun. Ya, jadi misalnya kalau dia tadi gajinya di sini kan 15 juta nih per bulan, gitu ya. Nah, kalau 15 juta per bulan kan kalau kita lihat progresif dia di bawah baru lapis yang pertama, ya hanya yang 5%. Nah, gitu ya. Setiap bulan 5% terus, gitu kan ya. Nah, padahal nanti ketika dia 1 tahun, ternyata gajinya 180 juta 1 tahun. Plus tunjangan-tunjangan, gitu ya, dapatlah menjadi berapa nih? 272 juta setahun. Gitu ya. Nah, kalau 272 setahun ini kan sudah masuk ke lapis yang keberapa? Ya, lapis pertama 0 sampai 50 juta. Lapis kedua 50 juta sampai 250 juta. Ya, di atas 250 juta itu masuk lapis ketiga. Ya, ini berarti ini dia sudah masuk lapis ketiga yang tarifnya berbeda. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau menghitung, maka disetahunkan dulu semuanya, baru kemudian nanti dibagi 12 lagi. Gitu ya, dibagi 12 bulan ya, karena kita hanya menghitung 1 bulan. Oke ya. Nah, jadi ini kita hitung dulu. Nanti setiap bulan harus begini, karena bisa jadi misalnya tunjangannya berbeda, gitu ya, ada bonus atau tidak. Ya, nah jadi ini hitung PPh atas penghasilan, ya, dihitung dulu selama atas penghasilan teratur dan tidak teratur selama setahun. Oke ya, jadi dihitung dulu teratur dan tidak teratur sama tahun. Di sini mana yang teratur, mana yang tidak teratur, bisa dilihat. Yang teratur mana, yang tidak teratur mana? Ya, kalau kita lihat gaji itu teratur. Ya, gaji asuransi tunjangan ini teratur. Karena melekat dengan gaji bulanan. Nah, bonus ini yang tidak teratur karena hanya tidak diterima setiap bulan. Ya, diterimanya mungkin hanya tahun itu cuma satu kali. Gitu ya. Nah, tetapi kita totalkan dulu ya, teratur dan tidak teratur ya. Jadi ini kalau misalnya dia asumsinya gajinya sama gitu ya, berarti dia menerima penghasilan bruto selama 1 tahun 272 juta. Kemudian ada pengurang penghasilan. Pengurangnya adalah biaya jabatan 5%. Ya, 5% maksimum berapa? Maksimum 6 juta. Ya, kalau kita lihat 5% kali 272 ini ya kali semua penghasilan adalah 13.600.000. Tapi karena peraturan menyatakan maksimum 6 juta, maka yang diakui hanya 6 juta. Iuran THT 12 kali ya, kali 100.000 ya. Setiap bulan tadi berapa dia membayar 100.000 ya. Nah, boleh sebagai pengurang. Nah, ini ya. Dana pensiun yang pembayaran uang pensiun yang dipotong dari gaji sebagai pengurang penghasilan. Ya, pengurang penghasilan berarti ini dikurangi dengan biaya jabatan, iuran THT yang dibayar oleh pegawai yang bersangkutan. Ya. Nah, kita lihat di sini dia juga terima asuransi, perusahaan membayarkan asuransi 500.000. Apa? Ini ya, iuran THT 500.000 nggak dianggap sebagai penghasilan. Tapi dia membayarkan asuransi ini, maksudnya ini asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan sebesar 500.000 per bulan. Nah, ini asuransi kesehatan 500.000 per bulan
dihitung sebagai tambahan penghasilan. Oke ya, dihitung sebagai tambahan penghasilan. Ya, sesuai dengan ini ya. Nah, asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja penghasilan bagi pegawai. Ya, penghasilan bagi pegawai. Ya. Nah, ini jadi ini dihitung sebagai penghasilan. Ya, tunjangan anak sudah jelas, bonus sudah jelas. Oke ya. Jadi ada tambahan asuransi, gitu ya. Kemudian di sini ada pengurang pensiun, gitu ya. Kemudian penghasilan neto setahun berarti apa nih, penghasilan bruto. Ini pengurang ya, maaf ya. Ini pengurangnya berarti ini salah ininya ya, garisnya salah. Ya. Nah ini jadi 7.200.000 pengurangnya berarti 272 kurang 7.200.000 adalah 264.800.000. PTKP-nya dia 2 ya, K2 ya, anak 2, tanggungan 2 ya 67.500.000 sehingga penghasilan kena pajak adalah 197.300.000 ya, 264 kurang 67.500. Nah, ini adalah penghasilan kena pajak yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak atau dikenakan tarif. Maka kita hitung 197 juta, karena ini angkanya 197 juta, pasti dia kena di lapis kedua, pertama dan kedua. Ya, karena kalau lebih dari 250 juta baru kena lapis ketiga. Ya, jadi ini masih di bawah 250 juta, berarti baru di lapis kedua. Nah, maka yang 50 juta kena 5%, 2.500.000. Kemudian 197 juta dikurangi 50 juta atau 447.300.000 ini kena lapis kedua atau 15%. Ya, jadi 22 juta 95.000. Nah, ini berarti pajak dia setahun itu adalah 24.595.000. Ini kewajiban pajak dia 1 tahun. Nah, kalau 1 bulan berapa? Gitu ya. Nah, bisa dibagi dengan 12. Nah, tapi masalahnya ini tidak bisa dibagi dengan 12. Gitu. Kenapa? Karena ada penghasilan tidak teratur, yaitu bonus. Ya, jadi ada penghasilan tidak teratur berupa bonus ya yang dia tidak diterima setiap bulan kan, berarti kan dia tidak teratur. Nah, maka cara penghitungannya kita buka di langkah kedua. Oke, ya, di langkah kedua adalah menghitung ya PPh pajak penghasilan atas penghasilan teratur selama setahun. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan tadi ada penghasilan teratur dan tidak teratur selama setahun dapat kena pajak 24.959. Nah, sekarang hitung yang yang teratur. Nah, berarti yang 50 juta atas bonusnya tidak dimasukkan. Yang lainnya ke bawah sama. Oke ya, ini tidak dimasukkan, ke bawahnya sama. PTKP, PKP 147 sekarang ya, karena tadi tidak ada yang 50 juta kan. Nah, kalau ada 50 juta kan 197 ya. Nah, karena tidak ada 50 juta, jadi tinggal 147. Nah, 147 ini hitung PPh terutangnya berapa. Ya, dapatlah PPh terutang 17.095.000. Jadi kalau misalnya dia gaji 15 juta plus asuransi dan dana pensiun ya tanpa bonus, maka kewajiban pajaknya dia hanya 17 juta. Sementara tadi kalau ada bonus berapa? 24 juta. Nah, maka sebenarnya bonusnya itu adalah ini ya, 24.595 kurang 17.095 sama dengan 7,5 juta. Jadi dia dapat bonus 50 juta, pajaknya adalah atas bonusnya tersebut 7,5 juta. Ya, kenapa? Karena dia sudah masuk ke lapis kedua. Ya, kalau kita lihat 50 juta kali lapis kedua berapa? 15% kan kira-kira angkanya sama ya dengan 7,5 juta. Ya, nanti bisa sama persis, bisa tidak. Gitu ya, tergantung besarnya penghasilan.
Ya, nah jadi ini pajak dari PPh, pajak atas penghasilan tidak teratur itu adalah tadi ya 24 juta, yang ini ya, yang setahun ya, ini yang setahun, kemudian dikurangi dengan penghasilan pajak penghasilan teratur yang setahun sama dengan 7,5 juta. Nah, sementara per bulannya berapa? Nah, kewajiban pajak per bulannya itu hanya dari penghasilan teratur. Ya, penghasilan tidak teratur jangan dihitung. Hitungnya ini tadi ya, dapat 7,5 juta. Ya, maka dari penghasilan teratur 17 juta 95.000 itu dibagi dengan 12. Ya, sama dengan 1.424 sekian. Nah, ini adalah pajak yang dipotong 1 bulan atas penghasilan teratur. Nah, karena bulan yang bersangkutan dia terima bonus, dipotong 7,5 juta, maka pada bulan tersebut, ya ini bulan apa nih tadi contohnya? Dan bulan lah ya. Nah, pada bulan yang bersangkutan lah ya. Nah, berarti pada bulan bersangkutan dia akan dipotong pajak sebesar 8.924.583. Ya ini. Kalau bulan berikutnya skemanya sama, gaji 15 juta per tahun segala macam, hitungnya dengan cara yang nomor 2 ini, tapi hanya sampai di PPh 21 atas penghasilan teratur sebulan. Ya hanya dipotong, nanti berarti kalau bulan depan kan dia nggak terima bonus. Nah, berarti bulan depan dia hanya dipotong 1.423.583. Ya, jadi ini adalah cara menghitung pajak penghasilan dalam hal ada yang teratur dan tidak teratur. Oke ya. Nah, kemudian tadi karyawan yang kedua, nah ini hanya menerima semua penghasilan teratur. Ya, hanya menerima semua penghasilan teratur. Nah, maka nanti dia hanya ya dihitung seperti yang contoh kedua ini. Nah, ini ya, contoh kedua hanya sampai di sini saja. 1424. Ya, kita lihat di Oke, perhitungannya 7,5 juta kali 12 bulan, tambahan penghasilan dari asuransi kesehatan, pengurangan biaya jabatan. Nah, ini biaya jabatannya 5% kali 96 juta, ya, itu hanya 4.800.000, maka yang diakui adalah 4.800.000 sebagai biaya jabatan. Iuran THT 50.000 kali 12, 600.000. Ya, 5.400.000, 90.600.000 totalnya, ya 96 kurang 5,4. PTKP-nya TK0 ya berarti 54 juta, PKP-nya berarti 36.600.000.
Oke, saya lanjutkan ya. Baik, Pak. Ini untuk yang dihitung hanya ini penghasilan teratur ya, karena di sini contoh hanya ada penghasilan teratur, maka setiap bulan ini adalah 1.830 adalah pajak untuk 1 tahun. Ya, karena ini kan dibagi kali 12 ya, semuanya kali 12. Ya, PTKP juga PTKP 1 tahun. Nah, maka PPh terutang sebulannya, jadi pada saat dia membayar gaji 7.500.000, maka perusahaan memotong PPh 21 sebesar 152.500. Itu ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan mungkin untuk penghitungan PPh 21 ini? Saya Pak, saya mau nanya. Ya, siapa? Silakan. Ditulis di chat. Oh, di chat ya. Ya. Namanya aja ditulis ya. Pertanyaannya silakan langsung. Oh, ini yang 5%-nya itu dari mana itu Pak? Kan itu kan 5% kali 272 juta sama dengan 13,600. Yang 5%-nya itu dari mana Pak? Mana contoh yang karyawan 1 atau 2? Yang tadi ya itu. Yang ini. Ya, itu yang 5% kali 272 itu. Ya, ini kan tarif pajak kan? Yang atas itu Pak, yang atas, yang di bawah biaya jabatan. Biaya jabatan. Oh ya, biaya jabatan ini sudah peraturan. Oh, berarti memang sudah dari sananya. Ya, peraturan ya. Ini adalah pengurangan yang diizinkan oleh peraturan pajak. Jadi pokoknya kalau dia karyawan, ya boleh mengurangkan sebesar 5% dari total penghasilan. Gitu ya. Nah, ini makanya ini penghasilan termasuk apa? Ada gaji, ada tunjangan, asuransi yang dibayar, terus ada tunjangan anak gitu ya. Nah, totalnya adalah 200 berapa nih? Salah ya. 272. Yang ditanya apa? 200 Iya, harusnya datangnya 5% itu dari mana? kan Maksudnya ya. biar jelas. Kalau 222 ya, salah ya. Maaf, ini salah angkanya ya. Harusnya ini karena ngikutin yang sebelumnya ya. Oh ya. Oke. Oke, tapi angka ini maksimal berapa ya kalau tapi gini ya, ini mungkin ada kesalahan tipe ya. Tapi 5%-nya ya ini adalah peraturan. Ya, peraturan perpajakan intinya mengizinkan 5 biaya jabatan sebesar 5% dari total penghasilan brutonya. Gitu ya. Jadi intinya kita diperbolehkan gitu aja. Ya, artinya itu pokoknya itu peraturan boleh dikurangkan sebesar 5% maksimal 6 juta. Gitu ya. Cukup jelas atau masih ragu? Ya udah Pak, udah. Perjelas aja sih tadi Pak. Sedikit ya, ini harusnya adalah 222 ya. Sehingga ini menjadi 11.100.000. Ya, tapi tetap di angka 6 juta ya. Nah, karena ini maksimalnya kan di atas 6 juta. Maksimalnya 6 juta, sedangkan perhitungannya 11 juta. Oke ya, jadi ini biaya jabatan. Yang lain ada yang mau nanya? Ica mau nanya. Ya, silakan. Terkait itu masalah peraturan pajak PPh pasal 21 yang kayak orang yang berhak pajak, orang yang tidak diperkenankan pajak segala macam itu. Ica mau nanya terkait lembaga gitu. Ada nggak sih lembaga yang emang masih menyalahgunakan gitu? Kan kalau misalkan kita sebagai pegawai kan belum tentu gitu semuanya bisa paham terkait pajak gitu. Nah masalahnya kalau misalkan ada gitu lembaga yang emang nggak ada nggak sih lembaga yang ilegal gitu kan, yang menyalahgunakan hal tersebut gitu. Nah kalau misalkan
ada, itu gimana gitu? Apakah emang udah pernah ditemukan permasalahan yang seperti itu atau gimana, Pak? Ya, jadi yang pertama perlu dipahami dulu ya bahwa sekarang ini kan kita membahas tentang peraturan, gitu ya, membahas tentang peraturan khususnya adalah tentang peraturan pajak. Nah, peraturan itu atau undang-undang ya ketika undang-undang itu disahkan ya oleh pemerintah dan DPR gitu ya, maka dia menganut paham bahwa masyarakat itu sudah tahu gitu ya. Jadi tidak ketika dia diterbitkan di dalam lembaran negara gitu, maka masyarakat dianggap sudah tahu dengan peraturan perpajakan. Gitu ya, dianggap sudah tahu. Sehingga apabila ada lembaga yang masuk kriteria sebagai wajib pajak, kemudian dia melakukan pembayaran gaji ini misalnya ya, atau apapun ya kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, kemudian dia tidak melakukannya, nah maka dia ya tetap dianggap melanggar peraturan perpajakan, gitu ya, tetap dianggap melanggar, nah, gitu ya. Pemerintah atau misalnya otoritas pajak nggak bisa menerima alasan, waduh saya nggak tahu Pak, saya belum baca peraturan, gitu ya, itu nggak bisa, gitu ya. Nah, dia tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, ya. Nah, kalau misalnya dia kemudian ditemukan oleh otoritas pajak, ya misalnya oleh kantor pajak, gitu ya, bahwa perusahaan atau lembaga yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban perpajakannya, ya akan dikenakan sanksi, gitu ya. Nah, tapi kan sanksi itu ada berbagai macam proses ya, misalnya himbauan gitu kan ya. Oh, ini Anda sudah melakukan pembayaran gaji tetapi tidak melakukan pemotongan pajak, gitu kan ya. Maka ayo dong dilakukan, gitu ya. Nah, itu kan ada yang berupa himbauan ya. Kalau sekarang berbagai macam caranya, ada beberapa macam cara gitu, diantaranya himbauan itu ya. Biasanya dihimbau dulu dia melakukan atau tidak. Kalau misalnya tidak melakukan, mungkin nanti akan ada pemeriksaan ya. Biasanya itu kalau tidak dilakukan itu ya salah satu alatnya adalah pemeriksaan, gitu ya. Jadi dia harus melakukan, gitu ya, harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan di dalam undang-undang, gitu ya. Kalau misalnya ada atau tidak, ya kalau saya yakin mungkin ya yang jelas kalau data saya tidak ada gitu ya, tidak tahu gitu ya apakah dia melakukan atau enggak. Tapi kan kalau bisa kita lihat kan ya bisa jadi banyak juga orang yang tidak tahu ya, tidak tahu atau tidak melaksanakan. Entah itu sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak sengaja. Gitu ya. Kalau sengaja misalnya dia tahu tapi dia tidak melakukan pemotongan. Jadi, kalau dia tidak sengaja mungkin dia tidak ngerti dengan peraturan pajak, kan nggak sengaja hitungannya gitu kan ya. Gitu. Nah, itu sangat mungkin itu terjadi di lapangan. Ya, karena itu mungkin dari sisi pajak ya dia melakukan himbauan dan sebagainya. Gitu ya. Kalau sanksinya kemarin waktu kita belajar KUP kan sudah ada ya sanksi. Ya, kesalahan wajib pajak itu bisa sengaja bisa tidak disengaja. Ya, nanti dendanya bisa administrasi gitu ya atau sanksi pidana. Ya, biasanya yang sengaja yang sanksi pidana ya, kalau tidak sengaja itu biasanya adalah sanksi administrasi. Ya, administrasi itu berarti pajak yang terutangnya harus dibayar plus denda. Gitu ya. Begitu. Kira-kira cukup jelas atau ada tanggapan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Ya, mengenai tadi perhitungan PPh 21 ya, Pak. Biasanya itu di bagian mana sih, Pak, yang sering keliru gitu, Pak, dalam penghitungan PPh 21? Kan kadang-kadang pasti ada kesalahan-kesalahan. Biasanya di bagian mana tuh, Pak? Kesalahan-kesalahan. Iya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi gitu pada saat penghitungan PPh 21 tersebut. Ya, jadi mungkin ini ya, misalnya memasukkan masalah ini ya BPJS, ya mana yang menambah, mana yang mengurang. Ya, ini mungkin bisa jadi ada kesalahan gitu ya. Kemudian objek ya, ada yang objeknya mungkin tidak dimasukkan, gitu ya. Jadi misalnya
kalau hanya menerima gaji yang rutin dan dia tidak menerima lain-lain sih mungkin tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dia dapat gaji, dapat tunjangan anak, tapi nanti dia dapat juga uang apa namanya, misalnya dia ada perjalanan dinas, kemudian dia dapat uang saku, ya pokoknya dapat duit aja gitu. Nah itu kan harusnya sebagai objek pajak. Nah itu mungkin tidak dimasukkan gitu ya, karena tidak masuk dalam skema gaji gitu kan ya. Itu kan misalnya dia sedang dinas luar kemudian dapat uang saku. Ya, intinya kalau ada pembayaran uang itu harusnya masuk ke dalam perhitungan PPh pasal 21. Atau misalnya ada penghargaan atau ada hadiah gitu ya. Misalnya dia berprestasi sebagai pegawai teladan, dikasih hadiah berupa uang. Nah, itu mungkin kadang-kadang itu tidak dimasukkan. Atau misalnya ada lomba antar departemen, dia menang, ya dapat dia hadiah. Nah, itu kadang-kadang kan karena dikelola oleh ya kadang-kadang kan di perusahaan itu dikelola oleh misalnya tim apa gitu ya, panitianya. Nah, sehingga agak luput misalnya dari pencatatan oleh bagian penggajian. Nah, itu sih saya kira, tapi kalau perhitungan-perhitungan ini kan sebenarnya sudah cukup clear ya, sudah cukup jelas. Gitu. Nah, ini biasanya sih masalah objek ya. Objeknya ada tapi tidak dimasukkan. Ya, itu mungkin yang paling sering ya. Kalau ini cara perhitungan ini kan ini bisa digunakan di Excel. Ya, standar di Excel rumusnya. Ya, sudah bisa kita buat standar di Excel. Di Excel ini pokoknya masukin penghasilan dimasukin, cara menghitungnya ini sudah bisa nih sampai ke bawah ini udah bisa semua. Ya, tinggal kreativitas kita di Excel aja. Nah, cuman ya itu tadi ya masalah tambahan-tambahan penghasilan yang tidak dimasukkan. Ya, kemudian nanti biasanya di laporan kan PPh 21 ini kan ada laporan SPT. Ya, SPT bulanan PPh 21. Nah, itu PPh 21 ini nanti harus sama dengan biaya gaji yang ada di laporan laba rugi. Ya, totalnya setiap bulan selama 1 tahun, nah itu kan harus sama. Nah, kalau tidak sama, itu berarti nanti ada tadi ya objek-objek pajak yang mungkin tidak dimasukkan. Begitu kira-kira kemungkinan kesalahannya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini ada yang berkaitan dengan pajak upah ya, upah. Nah, tapi ini mungkin saya sampaikan di